Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini pengumpulan zakat, infak, dan sedekah oleh Basnas dan pemerintah Kabupaten Asal Provinsi Sumatera Utara. Saat ini dilakukannya pengumpulan zakat, infak, dan sedekah oleh Basnas dan pemerintah Kabupaten Asal Provinsi Sumatera Utara. Mari sama-sama kita lihat kegiatannya. Di sini ada juga orkestra. الصدقات للفقراء
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat para unsur Forkopimda Kabupaten Asahan yang hadir mewakili dari Kapolres, dari Bapak dari Kajari, juga dari Pengadilan Negeri. Terima kasih Pak atas kehadirannya. Yang kami hormati para alim ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat. Yang kami hormati Ketua dan Pengurus Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Asahan. Yang kami hormati Ketua dan para pimpinan pengurus Basnas Kabupaten Asahan. Yang kami hormati para pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Asahan. Yang kami hormati pimpinan BUMN, BUMD se-Kabupaten Asahan, hadirin undangan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia kepada kita sehingga kita dapat hadir pada hari ini dalam rangka kegiatan buka puasa bersama sekaligus pengumpulan zakat dan infak dan sedekah yang dilaksanakan oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Asahan tahun 2025. Salawat dan salam mari kita sampaikan kehadiran yang mulia Rasulullah SAW dan kita mendapat syafaatnya di akhirat. Hadirin dan undangan yang saya muliakan, Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia berbeda-beda. Begitu juga dalam hal memberikan rezeki kepada manusia. Ada yang diberi rezeki berlebih dan ada yang berkurang.
Hal tersebut bertujuan agar manusia bisa saling berbagi dan mengasihi kepada sesama. Jika manusia diberi rezeki berlebih, maka terdapat kewajiban kepadanya untuk memberikan rezeki itu juga kepada orang yang membutuhkan atau yang membutuhkan. Zakat merupakan salah satu ibadah yang menjadi kewajiban bagi setiap individu atau badan yang memiliki harta. Zakat tersebut dikeluarkan sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku, sehingga memiliki dimensi sosial dalam menentukan solidaritas sosial, pengentasan kemiskinan, biaya pendidikan, pertolongan terhadap orang yang tidak berkecukupan, dan permasalahan sosial lainnya. Sejak tahun 2011, pemerintah Kabupaten Asahan telah menginstruksikan kepada seluruh PNS ASN yang ada di Kabupaten Asahan untuk mengeluarkan zakat dan infak dari penghasilan atau profesi yang langsung disalurkan kepada Basnas Kabupaten Asahan. Dalam prakteknya, hasil dari pengumpulan zakat infak dan sedekah tersebut masih terdapat potensi zakat yang belum memenuhi kewajiban. Saya yakin apabila potensi zakat yang berasal dari muzaki se-Kabupaten Asahan dapat dihimpun dan dikelola secara profesional, transparan dan tepat sasaran, maka dana tersebut akan dapat menjadi alternatif untuk menyelesaikan berbagai masalah, khususnya dalam pengentasan kemiskinan di Kabupaten Asahan. Hadirin dan undangan yang saya muliakan, kita semua yakin dengan pemahaman yang benar, maka kesadaran masyarakat untuk mengeluarkan zakat akan semakin meningkat. Seiring dengan itu, pemahaman zakat hendaknya juga semakin baik, profesional dan tepat sasaran, agar kelembagaan zakat dari pusat hingga di daerah mendapat kepercayaan manusia. Tidak kalah pentingnya adalah para pengelola lembaga zakat dalam hal ini Basnas Kabupaten Asahan harus mampu menjalin kerjasama yang baik dengan berbagai pihak. Dan para stakeholder ini harus dikerjasamakan oleh Basnas. Bapak Ibu yang kami hormati, kita berbangga bahwa Basnas Kabupaten Asahan telah mendapat kepercayaan dari pemerintah pusat yang dikenal dengan Basnas Award yang diterima oleh Bapak Bupati beberapa waktu yang lalu. Dan kita sangat berbahagia dan sangat berbangga sebagai ASN kita sudah insyaallah patuh dan taat kepada perintah Allah dan loyal kepada pimpinan kita, yang dimana sampai hari ini bahwa dana-dana yang terkumpul dari Basnas itu hampir 80% itu datangnya dari ASN. Mudah-mudahan dengan kita menjalankan mematuhi perintah Allah ini, kita semua terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan dan anak cucu kita menjadi orang-orang yang sebagaimana kita harapkan. Dan kami berharap Basnas juga semakin berinovasi bagaimana Basnas ini dikenal oleh kalangan masyarakat se-Kabupaten Asahan, khususnya kepada para muzaki. Mereka percaya dan berkeinginan untuk menyalurkan zakat tersebut melalui Basnas Kabupaten Asahan. Demikian yang dapat saya sampaikan pada malam yang berbahagia ini. Atas nama pemerintah Kabupaten Asahan, saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada para muzaki yang telah melakukan zakat, infak dan sedekah melalui Basnas Kabupaten Asahan. Semoga ukhuwah, kerja nyata dan seluruh amal ibadah kita di bulan Ramadan yang mulia ini mendapat ridha serta pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian dan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bupati Asahan Taufik Zainal Abidin. Terima kasih. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, bersyukur kita kepada Allah di atas
Mudah-mudahan rasa syukur yang kita panjatkan kepada Allah akan mampu membentuk kita menjadi insan yang lebih baik di perjalanan kehidupan kita. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan seluruh kita tergolong kepada umatnya yang akan tetap istiqamah dalam menjalankan risalah ajaran agama ini. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu dan saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana salah satu ayat yang tadi dibacakan oleh kita di majelis yang mulia ini, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah sebagian dari harta mereka itu sebagai zakat untuk membersihkan dan mensucikan mereka. Ayat yang tadi kita dengarkan dibacakan dengan merdu itu, secara filosofis ada dua dimensi zakat yang terkandung di dalamnya. Pertama, dimensinya adalah dimensi takhir, dimensi pembersihan. Zakat itu tidak bisa dinafikan merupakan sesuatu yang membersihkan. Apa yang dibersihkan tentu adalah harta kita. Banyak orang yang mengejar kehidupan ini menganggap harta adalah merupakan bagian yang mampu memberikan kebahagiaan hakiki dalam hidup. Tapi tidak banyak orang yang berpikir bahwa harta itu bukan milik kita, karena Allah katakan walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Semua yang ada di kolong langit, semua yang ada di bumi ini seluruhnya adalah milik Allah. Maka dalam konteks Abdullah ada milik kita, ada milik kita. Zakat, infak dan sedekah oleh Ketua Al-Jamiatul Wasliyah Kabupaten Asahan. Mari sama-sama kita dengarkan. Dan di situ seluruhnya bukan milik kita. Maka orang yang punya harta, tapi dia melupakan bahwa di dalam hartanya itu ada hak orang lain yang berhak di dalamnya, maka harta itu kotor. Maka zakat itu membersihkan itu, bahwa akan hilang ego kita. Ada orang yang beranggapan dia punya kekayaan karena kecerdasannya. Ada seorang intelektual yang karyanya bisa berharga jutaan rupiah, sekali bicara di forum-forum seminar dia akan dibayar dengan sangat tinggi. Terus dia kaya dengan itu. Ada orang yang mungkin memiliki kemampuan untuk buat konten kreator kayak sekarang, terus dia kaya dengan itu. Terus muncul kesombongan bahwa yang kita miliki adalah milik kita. Tidak, bahwa apa yang ada dengan kita adalah titipan Allah, yang itu bukan milik semua kita, sehingga harus dikeluarkan dari dalamnya. Andai ada satu genangan air dan tidak ada jalan yang mampu mengeluarkan air itu, dapat dipastikan bahwa air yang di dalamnya akan terus kotor karena airnya tidak berganti. Beda dengan sumur, karena sumur terus ditimba sehingga terus akan terjadi perubahan. Maka orang yang tidak akan mengeluarkan hartanya, dia melakukan kezaliman karena ada yang tidak ditunaikannya demi untuk menunaikan tugas dan kewajiban yang menjaga keseimbangan hidup umat manusia, yaitu menciptakan maslahat dengan dia keluarkan zakatnya. Maka aspek pertama dalam dimensi zakat itu adalah dimensi takhir, dimensi pembersihan. Maka kita tahu di antara harta benda yang kita miliki itu adalah punya orang di sana, dan itu yang kita lakukan hari ini. Dimensi yang kedua dari ayat tadi adalah dimensi tazkiyah, dimensi penyucian jiwa. Seluruh ibadah yang disyariatkan itu punya dimensi penyucian jiwa. Salat misalkan, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat yang kita kerjakan itu membuat kita tercegah dari perbuatan keji dan munkar. Sama dengan zakat ini. Zakat yang kita tunaikan secara tazkiyatun nafs. Bayangkan ada seorang petani peternak yang beternak dari beberapa ekor kambing, terus setelah cukup hisapnya, maka dia harus keluarkan beberapa ekor sebagai zakatnya. Kalau dia mau pakai hitungan angka dunia, memang orang pakai miskin itu membantunya mengaritkan makan ternaknya, memang ikut mereka membantu untuk merawat kandang, itu tidak. Tapi disitulah keyakinan bahwa yang kita lakukan adalah penyucian jiwa. Apa yang hari ini ada kepada kita itu adalah titipan Allah bagi kita. Karena sekejap mata banyak orang yang membutuhkan harta, Allah uji dengan satu penyakit, hartanya tak cukup membiayai pengobatannya. Allah bisa ambil kapan saja harta benda yang amat sangat kita sayangi. Maka oleh sebab itu, zakat adalah merupakan sarana tazkiyatun nafs, membuat kita tidak tamak. Di antara harta benda yang kita miliki itu ada hak milik orang lain. Itu maka ketika kita
kita baca misalkan Al-Qurtubi di tafsir ahkamnya, kenapa kata sholat selalu berbarengan dengan kata zakat? Kalimatnya sederhana, bahwa sholat itu adalah bukti ketundukan kita untuk membangun hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan zakat adalah merawat lingkungan sosial kita, karena di situ juga bagian dari ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka oleh sebab itu, apa yang hari ini dilakukan adalah merupakan sesuatu yang baik demi kemajuan masyarakat Kabupaten Asal, sebagaimana apa yang telah dicita-citakan. Tadi malam Pak Sekda saya coba buka di beberapa literatur yang kami punya. Satu kesimpulan bahwa sejak zaman Rasulullah, zakat itu dikelola oleh lembaga Baitul Mal, lembaga negara. Rasul angkat beberapa orang amil, kemudian menugaskan ke beberapa tempat, ke beberapa wilayah untuk mengumpul zakat kemudian mendistribusikannya. Begitu masuk Khulafaur Rasyidin, jelas Sayyidina Abu Bakar bahkan dalam perang Riddah salah satu yang diperangi adalah orang yang tidak mau bayar zakat, karena berarti dia menghambat kemajuan bersama yang dicita-citakan dan ingin digapai oleh umat pada saat itu. Sayyidina Umar ini mendirikan lembaga Baitul Mal sehingga pola pengumpulan zakat lebih terorganisir di satu lembaga yang kebetulan dididik secara maksimal untuk mampu menjalankan fungsi amilnya dengan baik. Kemudian pada masa Sayyidina Utsman bin Affan juga sama, malah pada saat itu ini lebih dioptimalkan lagi fungsi zakat. Kemudian pada masa Sayyidina dilanjutkan, dan yang hebatnya kembali pada masa tabi'in, pada masa khalifahan Umar bin Abdul Aziz. Bersurat itu Gubernur Afrika Utara kepada Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Kenapa? Tidak ditemukan lagi di sana mustahil zakat, semua sudah jadi muzaki. Afrika Utara yang kita lihat hari ini barangkali masih banyak kemiskinan, tapi di masa lampau pernah menjadi negara yang makmur, menjadi tempat yang makmur, karena gubernur yang bersurat kepada Amirul Mukminin, kepada Khalifah waktu itu Umar bin Abdul Aziz, bahwa tidak ditemukan lagi di sana. Akhirnya Umar bin Abdul Aziz balas surat itu, dia perintahkan untuk bebaskan budak, dia perintahkan untuk bangun madrasah, lembaga pendidikan, karena sudah tidak ada lagi orang yang berhak menerima itu. Semuanya telah mampu. Maka ini Pak Ketua Basnas berarti menjadi contoh kita bahwa zakat yang benar ikut sunnah Rasul itu adalah zakat yang dibayarkan kepada lembaga negara yang ditunjuk oleh negara. Walaupun pada masa Sayyidina Utsman pernah agak longgar, Sayyidina Utsman itu membiarkan juga orang itu bayar langsung kepada yang berhak. Tapi itu zakat harta. Zakat hasil pertanian dan perdagangan yang besar tetap harus dibayarkan kepada lembaga negara yang ditunjuk sebagai amil zakat. Jadi modelnya kok kita sekarang ini model ada orang kaya, dicarinya orang miskin yang betul susah, misalkan zakatnya ada 40 juta, dia serahkan 40 juta itu satu-satu orang itu. Bapak, 40 juta ini Bapak kelola maksimalkan semaksimal mungkin, tapi kalau nanti Bapak sukses juga, sudah jadi muzaki, lakukan hal yang seperti saya lakukan ini. Itu kan pernah dilakukan oleh para tokoh-tokoh kita yang kaya-kaya, dan kalau itu dilakukan memang betul kan? Bisa lakukan untuk orang yang sebelumnya mustahil zakat menjadi muzaki. Kenapa? 40 juta atau 30 juta. Nah, faktanya kan tidak demikian, yang langsung bila yang masing-masing menyampaikan zakat kan 2 juta, 100 juta, 500, itu tidak mampu menggerakkan untuk merubah orang yang sejatinya mustahil zakat menjadi muzaki. Maka oleh sebab itu pada masa Sayyidina Utsman pernah agak longgar pada aspek itu, tapi pada zakat bidang pertanian dan perdagangan tetap itu dikelola oleh lembaga yang ditunjuk oleh negara, yaitu lembaga yang amil zakat yang ditunjuk oleh Khalifah Baru. Bapak Ibu yang dimuliakan, pertama kali kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Bupati Asahan. Bapak Bupati kami telah mendukung pelaksanaan pengelolaan zakat Badan Anggaran Zakat Asahan yang telah kita laksanakan, yang mana pada malam hari ini perlu kami sampaikan bahwa pengumpulan zakat infak sedekah pada malam hari ini berjumlah 735.859 rupiah. Alhamdulillah. Ya,
berkelompok hasil pembinaan kepada topik yang dibahas seorang pada pemerintah Kabupaten Asal. Izin Bapak. Izin Bapak. Dan terima kasih selanjutnya kami undang para sistem yang bersama. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Baik, terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bapak yang mewakili Pemkab Kabupaten Asahan, sedikit informasinya tentang kegiatan yang dilaksanakan hari ini serta jumlah yang terkumpul. Impak kita hari ini beserta harapan dan himbauannya Pak ke depan Pak. Silakan Pak. Alhamdulillah, pemerintah Kabupaten Asahan kerjasama dengan Badan Zakat Nasional Kabupaten Asahan telah melakukan pengumpulan infak zakat sedekah khusus para ASN, para pejabat se-Kabupaten Asahan. Dan alhamdulillah tahun ini kegiatan ini terkumpul dana sebesar 735 juta rupiah. Ini adalah sebagai wujud kepedulian pemerintah Kabupaten Asahan, yaitu Bapak Taufik Zainal Abidin Bapak mengumpulkan seluruh pejabat untuk melaksanakan dan menunaikan kewajiban sebagai seorang muslim, yakni menyalurkan zakat, khususnya zakat profesi. Ini terkumpul dan dilaksanakan sejak tahun 2011. Harapan kita semoga zakat dan sedekah infak ini dapat dimanfaatkan khususnya untuk kemaslahatan umat di Kabupaten Asahan. Terima kasih banyak Pak atas keterangannya, wawancaranya hari ini. Salam sehat dan sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tetap semangat. Tetap semangat.